seorang partisipan yang mendapatkan teror dan kejadian-kejadian yang janggal setelah penghuni rumah menebang pohon yang diduga angker. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Nur Hidayah, kelahiran tanggal 30, terus-menerus mendapatkan teror dari makhluk gaib penghuni rumah karena menebang pohon angker. Setelah pindah pun, teror terus menghantuinya. Karma apa yang sedang dihadapi Nur? 30 November, tanggal kelahiran dari Mbak Nur Hidayah, panggilannya Mbak Nur aja. Oke, di hadapan kami dan ada pohon, ini seperti pohon apa sih, Ray? Seperti rimbun, beringin atau pohon ceri. Pohon mangga. Iya, pohon mangga. Dari depan rumah sampai pojokan sampai belakang tuh pohon mangga semua. Jumlah pohon-pohon yang memang ditebang sama Mbak Nur dan keluarga serta tukang ini memang ditempati banyak yang rohing. Banyak sekali. Jadi yang kedetek di sini baru hanya 2 sosok perempuan. Tetapi belum lagi kalau saya masuk lagi ke dalam lorong waktu, ada anak kecilnya juga. Semoga kalian betah tinggal di sini ya. Di sini banyak pohon mangganya loh. Kalau berbuah, kalian bisa memetiknya dengan sesuka hati. Ya, terima kasih ya Pak. Kami juga sangat beruntung bisa memiliki rumah ini. Iya benar. Iya Mas. Kalau begitu, saya mohon pamit ya. Ini kunci rumahnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, biar aku bawa. Kok ada anak kecil di sini? Anak siapa itu? Kayaknya tadi anak kecil di belakang sini. Itu pasti dia di sana. Dek! 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 Ayo keluar! Jangan takut, ayo keluar. Dek. Kok nggak ada siapa-siapa? Terus kenapa tadi pohonnya goyang-goyang? Ah! Mas, Kamu ngapain sih di sini? Aku panggilin dari tadi. ini aku cuma lihat-lihat bagian belakang, Mas. Ya udah yuk kita masuk ke dalam, ya. Setelah kita mau masuki rumah itu kan kita bersihin dulu. Kita tuh kan juga nggak sama kayak nggak percaya hal-hal yang gituan kan. Jadi kita masuk rumah masuk-masuk aja gitu. Sametan kecil-kecilan udah masuk gitu. Kayaknya semuanya udah cukup, Mas. Tapi mana tamu yang diundang ya? Kok belum pada datang? Iya ya, pada kemana ya, Mas? Kok lampunya mati? Katanya ada syukuran kecil-kecilan. Kok cuma lampu rumahnya yang mati? Yang lain kagak tuh. Ini Pak, ada yang nggak beres nih. Mas, kenapa ada yang nangis, Mas, sekarang, Mas? Iya, aku juga mendengar. Nah ini dia bocahnya nih. Lu siapa yang mau nangis? Iya, orang tua lo mana? Setan, kabur!
sebentar lagi Sugeng dan Nur pasti akan pindah dari rumah itu. Dan aku bisa menyewakan rumah itu pada orang lain. Dan aku bisa mendapatkan duit lagi. Ini sudah tidak ada lagi nih yang datang Pak Sugeng. Iya Pak. Iya. Kenapa tidak ada lagi yang datang ya? Mungkin ini karena ulah penghuni rumah ini, Pak. Sebaiknya Pak Sugeng segera menutup sumur yang ada di belakang rumah Pak Sugeng itu. Soalnya sumur itu sangat angker, Pak. Betul, Pak. Iya. Angker gimana? Jadi sumur tua yang ada di belakang rumah Pak Sugeng itu dihuni oleh hantu bule, Pak. Katanya sih dulu pernah ada pembantaian satu keluarga dan sering menjadi tumbal dimasukkan dalam sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minum air ini, Mas. Ada setan, ayo kabur. Ada setan, ayo kabur. Mereka malah kabur. Sebaiknya Pak Sugeng dan Bu Nur berhati-hati tinggal di rumah ini. Kalau begitu, saya permisi juga ya Pak. Pak, sekarang dibawa, Pak. Mau temenin ya Pak ya? Iya. Hati, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kayaknya kita harus pindah deh dari rumah ini. Tapi kan kita baru aja sampai di sini. Ya tapi aku takut sama semua yang terjadi di rumah ini, Mas. Rumah ini angker. Ada suara tangisan. Mas, jangan Mas. Kita keluar aja yuk. Tapi aku penasaran, siapa sih yang menangis? Jangan Mas. Ayo kita keluar aja yuk dari kamar. Apa sebentar aja kita cek ya. Mas. Aku itu penasaran. Jangan. Mas, jangan Mas. Jangan buka Mas. Ayo kita keluar aja dari kamar. Ayo. Sebentar. Aku pengen lihat. Nah, ternyata di situ sehari kita manggil suami, manggil orang bersih-bersih rumah itu ditebangin semua. Mbak Nur, mohon maaf sekali ya. Pertama-tama memang kesalahan fatal di sini kalau saya masuk ke dalam alam pikiran saya, kamu kesalahan fatalnya adalah menebang tanpa pamit. Minta izin. Akhirnya pohon ini rubuh juga. Aku nggak suka kalian tebang pohon ini. Ini adalah rumahku. Kayaknya Mbak Nur lagi kesurupan, Bang. Udah. Kalian semua tenang ya. Biar aku yang tahu ini. Pohonnya tuh sorenya langsung dibakar. Habis dibakar tuh kok aku pas cucian di belakang itu ada kayak hati tuh kayak pengen nangis gitu, tapi aku tuh nggak punya beban apa-apa, pengen sedih ngelihat pohon-pohon tuh ditebang. Karena waktu buka pintu belakang tuh pas di bawah sumur tuh aku ngelihat ke pojokan tuh kok kayak aku dipanggil, kayak disuruh ngelihat ke pojokan itu loh. Kayak kehipnotis ngelihat terus gitu, mandangin gini, terus kayak ada sesuatu. Akhirnya pohon ini hancur juga, Geng. Iya Pak Jabu. Akhirnya. Ada apa ini sebenarnya, Pak? Aku rasa kekuatan hantu penunggu pohon mangga ini terlalu kuat dan
Dia masih melawan aku terus. Ayo, kita masuk. Iya. Iya. Aku di sini. Pergi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan. Semua kejadian dan mimpi janggal ini semenjak pohon-pohon ditebang. Iya, semenjak pohon ditebang Oke. itu. Kok bisa sih Roy area halaman rumah Mbak Nur tuh jadi sarangnya? Emang yang Roy lihat rumahnya ini seperti apa? Kalau saya melihat rumahnya, sebenarnya rumahnya itu sendiri tidak berhantu atau seperti apa, tetapi dihantui. Kamu jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Cuma mimpi. Udah subuh aja. Mas, kamu ngapain di situ? Kamu diam aja sih? Oh, Mas? Mas? Nur, Kamu? Nur, kamu kenapa bengong? Aku minta tolong bikinin kopi. Ya, Bukannya tadi kamu keluar, Mas? keluar. Enggak kok, aku di sini. Tapi serius, aku lihat kamu keluar dari kamar. Kamu jangan bercanda deh. Mas, aku nggak bercanda. Aku bener-bener ngeliat kamu keluar dari kamar ini tadi, barusan. Aku tuh dari tadi nggak kemana-mana, Nur. Aku ke kamar mandi aja kok. Ya, terus tadi siapa dong? Kayaknya kita memang harus panggil dukun ya. Silakan masuk, Pak. Rumah saya ini banyak sekali makhluk halusnya, Mbak. Minta tolong dibersihkan ya. Tenang saja. Sanilah. Mas, ini gimana, Mas? Pak. Mbah. Mbah. Ada apa, Mas Sugeng? Tadi seperti ada yang lari ketakutan keluar dari rumah ini. Itu tadi dukun yang saya minta untuk bersihkan rumah saya. Dia malah lari ketakutan. Jadi begini Pak, sebaiknya kalian tinggalkan saja rumah ini. Memangnya kenapa, Pak? Rata-rata mereka yang tinggal di rumah ini cuma bertahan 1 minggu Pak. 1 minggu? Diganggu sama makhluk halus. Iya. Pantas saja Pak Herman kasih kita harga murah. Kita harus samperin dia. Pak Herman! Pak Herman! ada apa ini kalian gedor-gedor rumah saya siang-siang begini? Tumben kamu. Alah, udah deh, gak usah banyak basa-basi. Rumah yang kami tempatin itu banyak hantunya. Gimana ini sekarang? Masa sih? Iya, Pak. Kami nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Perasaan yang ngontrak kemarin aman-aman aja. Semua warga aja bilang kalau rumah Bapak itu banyak hantunya. Iya betul. Orang yang tinggal di sana nggak lebih dari seminggu kan? Sekarang Bapak harus kembalikan uang yang kami bayarkan ke Bapak. Iya. Kita nggak mau lagi tinggal di situ. Enak saja. Kalau kalian mau pindah-pindah saja. Tapi saya tidak akan pernah mengembalikan uang yang sudah kalian kasih. Loh, Pak. Kami kan baru sebentar tinggal di sana. Silakan aja kalau mau dipotong, tapi sisanya biar kami ambil. Aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Uang yang sudah masuk ke tanganku tidak akan pernah aku bisa kembalikan ke kamu. Mas. Kita cari jalan lain aja. Saya ini khawatir
khawatir loh kalau misalnya hubungan suami istri, hubungan rumah tangga malah berantakan. Bahkan nanti kalau misalnya ketika itu udah marah banget, itu bisa ngacak-ngacak mood, kemudian divorce. Ya, kalau kematian dan nyawa saya tidak yakin di sini dia bisa melakukan tindakan yang sampai ekstrim, kecuali dia mempengaruhi bisik-bisik di kuping kamu untuk bunuh diri. Kenapa sih kamu larang-larang aku minta duit sama Herman? Terus mana sekarang jalan keluar yang kamu bilang untuk menyelesaikan masalah kita? Aduh, aku tuh udah gak mau tinggal di sini. Mau sampai kapan kita di sini? Mau sampai kita mati, meninggal dunia gitu gara-gara ditaruh sama hantu-hantu itu ya? Kamu mau seperti itu? Ayo datang ke sini. Ayo, ikut sama aku. Nur? Nur, mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara. Nur! Masuklah. Di dalam situ, kamu pasti akan bahagia. Loncat. Loncat. Nur! Apa yang kamu lakukan? Nur! Apa yang kamu lakukan? Jangan jadikan mereka tumbal. Nur, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Apaan sih, Mas? Kita ngapain di sini? Kamu itu tadi mau nyemplung ke sumur itu. Nyemplung? Iya, aku tahu. Ini pasti ulah hantu penunggu rumah ini. Ular itu ada ular bayi tapi gede betul tapi nggak ada lidahnya. Itu di atas perut. Aku kira. Pantesan saya gambar ini. Nah itu aku kira tuh kan aku pengen punya keturunan lagi kan. Aku kira aku tuh mau punya momongan. Nah nyatanya kok enggak. Terus mimpi lagi di rahimku tuh ada kayak jenglot. Mas! Mas! Mas, ini Mas! Iya, Nur. Ada apa sih? Kok bisa jatuh? Kamu kok bisa hamil? Ya, aku juga nggak tahu kenapa. Aduh, perut aku sakit banget. Aduh. Aduh. Aduh, Mas. Mas. Sebentar ya. Tolongin aku, Mas. Mas. Ya, Nur, sebentar, Nur. Mas, saya cepat. Tarik nafas ya. Ya, sedikit lagi, sedikit lagi. Kamu kenapa sih? Hah? Teriak-teriak? Mas, tadi aku mimpi aku ngelahirin bayi jenglot, Mas. Serem banget. Ini ada apaan? Udah, istirahat lagi ya. Kamu gak usah takut ada aku di sini ya. Tapi aku takut, Mas. Anak jenglot itu nyerang kita. Sampai kita berdua mati, Mas. Gak ada apa-apa kok ya. Cuma mimpi. Apa lagi sih? Mas. Itu, Mas. Mas, pergi. Kamu harus memberikan tumbal itu. Kalau kamu masih
mau mendapatkan kekayaan dariku. Iya, aku tahu. Aku minta waktu lagi. Aku masih harus berpura-pura baik di depan mereka. Supaya nanti apabila aku menumbalkan Nur atau Sugeng, tetap Herman yang disalahkan. Jangan sampai kamu memberiku tumbal lewat dari bulan purnama. Kalau enggak, nyawamu saya akan ambil. Aku janji, aku akan memberikan kamu tumbal sebelum bulan purnama datang. Terus menurut Pak Jarwo, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Karena jujur aja Pak, saya itu udah nggak betah sekali diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Sebenarnya gini, sepanjang pengetahuan saya, Herman itu ingin menumbalkan salah satu dari kalian untuk hantu penunggu rumahnya. Pak Jarwo itu jangan asal bicara. Tahu dari mana tentang hal-hal seperti ini? Karena harga rumah itu terlalu di bawah standar. Dan juga, selama ini pengontrak yang tinggal di sana itu tidak pernah ada yang betah lama. Tujuannya apa dengan membuat tumbal itu, Pak? Ya, mana aku tahu. Bisa jadi nutup pesugihan atau apalah. Nur! 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 Kemana ya? Tolong! 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 Ada apa Pak Sugeng? Istri saya menghilang, Pak. Tolong bantu saya untuk mencarinya ya. Waduh, hilang. Ya sudah, kita cari ke sekitar kampung saja. Benar. Iya, yuk. Bapak-bapak ada apa ini? Geng, ada apa? Ini Pak Jarwo, istri saya menghilang. Nggak salah lagi, ini pasti ulahnya Herman ini. Istri saya dibawa ke rumahnya Pak Herman. Bisa jadi. Ya sudah, kita ke rumahnya di sekarang. Ayo. Aku nggak akan biarkan ada yang mengambil calon tumbalku untuk hantu itu. Kamu ada di duniaku. Kamu membawa aku ke alam gaib. Aku mau kamu masak sekarang. Aku lapar. Tapi ini tempat terbuka. Sebenarnya rumah kamu di mana? Rumahku sudah dihancurkan oleh suamimu. Enggak. Suami saya nggak pernah menghancurkan rumah kamu. Pohon mangga itu adalah rumahku. Ini bahan-bahan makananku. Herman! Keluar kamu, Herman! Keluar, Herman! Hei, ada apa ini ketuk-ketuk rumah? Tadi istriku ada di rumah, dan sekarang dia menghilang. Dan aku tahu, kamu pasti menculiknya. Kamu jangan sembarangan menuduh. Aku tidak tahu di mana keberadaan istri kamu. Udahlah, sampai itu nggak usah bohong. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian geledah rumah saya. Ayo, masuk. Hah? Bagaimana? Hah? Ketemu? Puas kalian? Emang bener. Nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Ingat ya, kalian semua. Kalau kalian masih saja memfitnahku seperti ini, aku tidak akan segan-segan melaporkan kalian semuanya ke polisi. Ambilkan lagi makanannya. Aku lapar. Aku harus segera pergi dari sini. Jangan lari kamu. Pergi kamu. Pergi. Kalau istriku tidak ada di rumah Pak Herman, lalu di mana dia sebenarnya? Jangan-jangan Nur Hidayah diculik hantu anak kecil penunggu pohon mangga itu. Kalau memang benar, berarti dia sudah mengacaukan rencanaku yang ingin menumbalkan Sugeng dan istrinya. Sial. Sial kenapa, Pak? Sial, waktu kita udah nggak banyak lagi. Aku minta tolong sama kamu. Tolong siapkan air garam. Kan aku curiga, hantu penunggu pohon mangga itu telah menculik istri kamu. Dan kita harus segera membuat dia kembali ke sini. Baik, Pak. Sebentar. Aku merasakan aura mistis yang kuat di dapur ini.
Kita mulai dari sini. Baik, Pak. Mana? Istrimu di sini. Nur! 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 Kamu kenapa bisa ada di bawah sini sih? Tadi aku dibawa ke alam gaib, Mas. Dibawa sama siapa? Hantu anak kecil itu. Hantu anak kecil penunggu pohon mangga yang kamu tebang pohonnya kemarin, Mas. Sampai saya tuh kesurupan, bolak-balik tuh sampai sama mertua saya nggak boleh di rumah situ kan, disuruh balik ke rumah mertua. Saya tuh pokoknya nangis terus pengen ke situ gitu loh. Tapi nggak sadar saya nangis tuh nggak sadar. Setelah baju-baju ini aku cuci bersih, aku harus segera pergi dari rumah ini. Kok kaki aku nggak bisa melangkah? Mas? Kamu ngapain di sini? Mas, kenapa? Hah? Kamu kenapa tidur di sini? Ini kan khas tebangan pohon mangga. Kenapa aku bisa tidur di sini, Mas? Ya kan aku nanya sama kamu. Kamu kenapa bisa ada di sini? Hah? Hah? Aku juga nggak tahu. Ya udah, kita masuk ke dalam aja yuk. Ayo Mas, aku udah nggak tahan tinggal di sini. Aku mau cepet-cepet kita pergi dari sini. Iya sayang, ini kan kita juga mau pergi. Tapi nanti kita tinggal di mana ya? Ya terserah mau tinggal di mana, Mas. Yang jelas kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Ayo. Sampai naik apa kita ya jam segini, Mas? Oh, ya udah. Kita cari angkot aja di depan situ. Biasanya suka ada jam segini. Ayo. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi dari rumah ini. Mas, kok orang-orang di depan kita mukanya aneh-aneh gitu sih? Pada pucat semua. Udah. Hiraukan aja. Loh, kok tangan kamu bisa berdarah? Kenapa? Wah. Kita harus keluar dari sini. Kita harus pergi dari sini. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak. Ayo, Mas, kita pergi dari sini, Mas. Ya ampun, Mas. Itu tadi apaan sih? Kok serem banget? Aku juga nggak tahu, Nur. Mukanya pucat begitu. Tapi untung ya, kita udah terbebas sama makhluk kayak gituan tadi. Untungnya kita sudah jauh dari rumah angker itu. Ayo, Mas, kita jalan lagi. Oh, Mas, kok kita balik lagi ke rumah? Ini nggak mungkin. Kita kan sudah pergi jauh tadi naik angkot. Ya udah, Nur. Kayaknya besok pagi kita harus tempat-tempat Jarwo. Kita istirahat aja dulu ya. Pak Jarwo. Pak, ada hal aneh yang buat kita nggak bisa keluar dari rumah itu, Pak. Iya, Pak. Setiap kali kita mau pergi dari rumah itu, tapi kita selalu kembali ke rumah itu. Udah, kalian tenang aja. Kebetulan saya mau ke rumah kalian juga, dan saya bawa dukun untuk membantu kalian mengusir hantu di rumah kalian. Sekali ternyata penghuninya. Pergi kalian!
Gimana, Mbah? Hantu kecil ini galak sekali. Pergi kalian! Pergi! Mbah, apa nih Mbak Orson nyeruduk saya, Mbak? Ini rumahku! Kalian jangan sekali mengganggu rumahku! Pergi! Pergi! Ya ampun Mas, sebenarnya aku nggak tega. Tapi aku benar-benar nggak mau diganggu sama hantu kecil itu lagi. Kamu tidak usah merasa bersalah. Kan gak ada salahnya kalau kita ingin hidup tenang. Lagi pula juga hantu itu sudah mengganggu. Hantu anak kecil itu sudah pergi. Sekarang gak akan ada lagi yang mengganggu usahaku menumbalkan Sugeng dan Nur. Nur? Siapa bilang kalian akan tidur tenang? Lihat aja nanti malam. Aku hanya berpura-pura baik saja pada kalian. Sakit kan kemarin di rumah sakit tuh sampai operasi tuh nggak ada penyakitnya apa-apa. Udah nunggu 3 jam kan. Itu giliran saya masuk, itu mesin operasinya rusak. Begini Pak, saya sudah memeriksa dan juga hasil tes laboratorium sudah keluar. Akan tetapi saya tidak menemukan satupun penyakit dalam tubuh istri Anda, Pak. Terus kalau dia tidak sakit apa-apa, kenapa bisa sampai pingsan, Dok? Begini saja, Pak. Saya akan membuatkan surat rujukan agar Ibu Nur bisa ditangani di rumah sakit pusat. Dan juga nanti bisa ditindaklanjuti di sana. Kamu sakit apa sebenarnya, Nur? Aku nggak tega lihat kamu begini. Kalau begitu, Pak Sugeng, saya permisi dulu. Suster, nanti setelah pasien siuman, 1 jam kemudian periksa keadaan. Baik dok. Pak Sugeng, saya permisi dulu. Iya, terima kasih dok. Nur? Mas, aku di mana? Sayang, kamu di rumah sakit. Kepala aku, Mas. Dokter bilang tadi kamu nggak apa-apa. Cuman kamu perlu istirahat. Mau dilihat dari manapun juga nggak akan bisa terlihat. Karena penyakit Nur itu penyakit gaib. Langsung dibawa ke rumah sakit sama suami terdekat. Nah di situ istilahnya nggak nanggung gitu loh. Sampai diinjeksi yang double 3 kali tuh aku nggak bisa lemes, masih tersakitan. Dirujuklah ke rumah sakit pusat di daerah saya di Lamongan situ. Nah mau dibawa ke rumah sakit pusat itu mobilnya nggak bisa jalan, tapi mobil yang mau roda belakang tuh cuma muter aja. Ngetril gitu. Iya ngetril itu aja gitu bunyi gitu. Udah Mas, kita besok aja ya ke rumah sakit pusatnya. Enggak, pokoknya harus hari ini. Aku tuh nggak tenang sebelum kamu diperiksa kamu itu sakit apa sebenarnya, ya? Iya juga sih ya, kepala aku juga masih pusing banget. Ya udah makan yuk. Ayo Pak jalan. Ya. Kenapa Pak? Iya nih Pak nih, nggak bisa biasa begini mobil nih. Coba lagi Pak. Belum Pak, belum bisa nih Pak nih. Pak. Aduh hati-hati dong Pak. Iya maaf Pak, kayaknya remnya belum Pak. Sugeng, Nur. Kalian nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa Pak Dialog. Sepertinya kalian terus-terusan diganggu sama hantu bule penunggu rumah. Saya yakin ini ulahnya Herman. Dia tuh pengen numbalin salah satu dari kalian. Jadi sebaiknya gini. Kalian sementara waktu nginap di rumah saudara kalian dulu. Nanti biar Mbah Dukun yang akan bersihkan rumahnya. Baik Pak Jarwo, kalau saya lebih khawatir
si Nur kenapa-napa kalau kejadiannya begini terus. Yaudah kalau gitu aku minta nomor HP kamu, Gang, atau nomornya Nur. Biar nanti gampang buat ngabarin kalau rumahnya udah bersih. Aku akan menyiapkan jebakan-jebakan untuk bisa menumbalkan Sugeng dan Nur saat mereka menginap di tempat saudaranya. Ular ini di sini. Aku akan meneruskan menaruh kelabang dan kalajengking di kamarnya. Dan setelah itu, aku akan meracuni semua air minum di rumah ini. Dan setelah si Sugeng dan Nur Hidayah mati, maka Herman yang akan jadi tersangkanya. Karena rumah ini adalah miliknya. Kenapa sampai sekarang kamu belum memberiku tumbal itu? Aku sudah memberikan banyak uang untuk kamu. Maafkan aku. Aku akan mendapatkan tumbal untukmu. Percaya sama aku, percaya sama aku. Kalau sampai kamu gagal juga, aku akan mengambil nyawamu. Hawanya jadi sejuk ya Mas di sini. Nggak kayak terakhir kali kita masuk ke sini. Iya, sepertinya makhluk-makhluk itu sudah tidak mengganggu kita lagi. Oh, ada ular di sini Mas. Dan ada kelabang dan kalajengking juga. Naik Nur, cepat Nur. Mas, kita harus gimana Mas sekarang Mas? Kita harus usir kelabang dan ular ini ke dapur. Ayo Mas. Akhirnya ularnya hilang juga. Loh, Mas, kenapa pohon ini ada di sini lagi Mas? Bukan yang kemarin udah ditebang. Kalaupun ada yang menanam lagi, nggak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Kok bisa ya? Kita pergi dari sini Mas. Ayo, cepat, cepat masuk. Cepat. Pergi kamu, pergi. Aku akan habisi dengan kalian berdua. Lepaskan. Lepaskan, tolong! Tolong! Mak, lepasin! Ini suami Mak. Istri saya kerasukan. Panggil Ustaz cepat! Pasti kali ini Sugeng dan istrinya akan mati. Jangan-jangan Ustadz mau membantu Sugeng dan Nur Hidayah. Aku harus menahannya. Ustaz! Tunggu, Ustaz. Ustaz, di rumah saya itu lagi ada hal yang sangat penting. Bisa ke rumah saya? Maaf Mas Jarwo, kasihan Mbak Nur Hidayah. Dia di dalam, dia kesurupan. Ustaz, tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Urusan saya lebih penting di rumah saya, Pak Ustaz. Tolong. Mas Jarwo, ini lebih penting. Kasihan Mbak Nur Hidayah sama Mas Sugeng. Dia membutuhkan pertolongan saya. Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim, setan laknat, hentikan! Pak, tolong jangan sakiti istri saya, Pak. Keluar dari tubuh itu bukan milik kamu. Kalau cinta tiupanas, keluar dari tubuh itu sekarang! Keluar kamu dari tubuh dia sekarang juga! Tidak. Aku akan meninggalkan tubuh ini dengan satu syarat. Aku harus bisa mendapatkan darah
tenaga dan energinya. Tidak bisa. Kamu tidak berhak atasnya. Kalau dia tidak mau, nyala. Allahu Akbar. Pak Ustadz, terima kasih Pak. Kita tidak boleh bernegosiasi dengan makhluk halus. Karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Banyak berdoa dan beristighfar. Jangan lupa sholat agar tidak ada celah bagi makhluk halus untuk menggoda kalian. Baik Pak Ustadz. Kamu harus bantuin deh supaya arwah-arwah dan roh-roh penasaran gentayangan tersebut pergi dari tubuh kamu. Kamu harus bisa. Kalau enggak, kesalahan fatal harus ditebus dengan kesalahan yang apa ya, perbuatan baik lagi. Kalau tidak, dia kemanapun kau pergi, mau pindah ke daerah utara, selatan, barat, selalu akan ikutin. Sial! Kalau saja si Usta itu nggak ikut campur, aku yakin hantu bule udah pasti dapat tumbalnya sekarang ini. Jarwo! Sugeng, apa yang sebenarnya terjadi sama istri kamu? Entahlah, tiba-tiba istri saya tadi kesurupan. Untung saja ada Ustadz. Kalau tidak ada, nggak tahu nasib lagi bagaimana. Sugeng! Ada apa ini Bapak? Kami mendengar teriakan di rumah Pak Sugeng. Istri saya kesurupan Pak. Kesurupan? Ini pasti ulahnya Herman. Dia itu butuh tumbal untuk rumah ini. Dan saya merasa kalian yang jadi sasarannya karena kalian tinggal di rumah ini. Jadi benar ya Pak Herman melakukan pesugihan itu? Ada warga yang melihat makhluk gaib masuk ke rumah Pak Herman. Ya udah kalau gitu kita amankan saja Pak Herman. Daripada nanti dia meresahkan warga yang lainnya gimana? Iya betul. Ayo Pak, setuju itu. Aku ikut ya. Aku takut kalau di rumah sendirian. Nur. Jangan. Kamu tetap aja di rumah ini ya. Karena terlalu bahaya kalau kamu harus keluar dari rumah. Ya kamu di rumah aja. Tunggu aku ya. Ayo Pak, ayo. Apa-apaan kalian? Hah? Ini nih beang keroknya nih, yang udah ganggu keluarga Pak Sugeng. Kamu tidak usah berpura-pura tidak tahu, Herman. Kamu jangan pura-pura menyangkal ya. Sudah, ngaku sajalah. Herman, kamu mau menjadikan aku dan istriku sebagai tumbal atas persugihan kamu, ya kan? Aku tidak pernah melakukan perbuatan selicik itu, Sugeng. Sekarang bawa dia ke kantor polisi biar dia ngaku apa yang udah dia lakukan. Ayo. Ajar kalian. Apa-apaan kalian? Saya ini tidak melakukan pesugihan. Alah, sudahlah Pak Herman. Udah salah masih mengelak aja. Siapa yang mengatakan pada kalian bahwa saya melakukan pesugihan dan akan menumbalkan Sugeng dengan Nur? Pak Jarwo yang mengatakannya. Jarwo? Di mana Jarwo? Di mana Jarwonya sekarang? Tadi ada Pak Jarwo di sini. Kalian semua termakan hasutan Jarwo. Nur! Sekalian kalian semua cari Jarwo. Cari. Mudah-mudahan semua masalah cepat selesai. Pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Inilah saatnya aku membawa kamu ke sumur. Wahai perempuan. Loncat kamu. Jangan. Aku tidak mau ada tumbal lagi yang masuk ke sumur ini. Pergi!
Nurjah, kamu akan menjadi tumbangku. Nur, jangan Nur. Astagfirullahaladzim. Jangan ikut campur kalian. Cepat, tangkap dia. Jangan Nur. Pegang erat-erat, dia kerasukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasathin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Apa yang terjadi, Mas? Pak Jarwo yang sebenarnya ingin menumbalkan kita. Kamu harus memberikan nyawamu, Jarwo. Sekarang sudah malam bulan purnama. Dan sampai sekarang, kamu belum memberikan tumbal untukku. Astagfirullahaladzim. Lepaskan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lepaskan dia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Yalah Pak Sugeng. Ayo kita serang aja dia. Aku aja. Kamu kan yang menumbalkan Nur Hidayah. Kata siapa? Ayo cari aja dia. Bapak-bapak. Aku enggak. Bapak-bapak tenang, tenang. Kalian nggak boleh main game sendiri. Cari aja. Jangan! Keterlaluan kamu. Hanya gara-gara nafsu dunia akan kekayaan. Kamu jadi mengorbankan orang lain. Jangan. Kamu belum memberikan tumbal. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Jangan! Jarwo! Jarwo! Secara logika ya kita harus menerima juga, walaupun ini sisi yang di luar akal sehat, tapi saya ingin menjelaskan satu logika bahwa pohon itu beberapa makhluk suka banget, dan kamu menebang habis artinya kamu menghilangkan tempat teduhnya mereka. Iya. Ya, itu kesalahan, tapi penyesalan memang sudah ada, dan Iya. jangan nyalahin diri kamu ya. Kita Iya. masih bisa memperbaiki dan tebus, tidak ada kata terlambat. Sebagai permintaan maafku, aku menanam bibit pohon ini. Dan juga aku sedang memberikan kenangan di jalan-jalan. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama berdoa. Semoga hantu anak kecil bisa tenang di alamnya. Hal besar yang dapat saya ambil pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan harus memperhatikan efek dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Apakah merugikan berbagai makhluk atau tidak? Kalaupun kita harus melaksanakan sesuatu kegiatan yang kemungkinan mengganggu kehidupan makhluk selain manusia, hendaknya kita lakukan hal tersebut dengan baik dan berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal yang pernah saya alami. Menghormati makhluk selain manusia bukan dengan takut kepada makhluk tersebut, karena tidak ada yang lebih pantas kita takuti selain Allah.